Haleluya, luar biasa. Hendaklah kasihmu jangan pura-pura, ya. Jangan retorika, ya. Jangan cuman pantas-pantas doang. Oke, berarti firman Tuhan selalu baru bagi setiap orang yang mengasihi, mengampuni, memberkati tanpa retorika, ya. Saudaraku, tadi waktu Pak Harto memuji Tuhan, ya, ada satu titik tadi saya langsung bergetar itu hati, ya. Mengapa? Saya lihat merasakan ada sesuatu yang mengalir begitu, ya, waktu nyanyi El Shaddai itu, ya. Entah mengapa, entah saya lagi suasananya lagi melo atau memang ada urapan mengalir, ya, dari Pak Harto tadi, ya, waktu menyanyi El Shaddai itu, ya. Coba Anda bayangkan, ya, Allah yang begitu hebat, begitu dahsyat, dia bisa bikin apa saja. Dia bisa lakukan apa saja. Tapi endingnya mati di kayu salib. Ya kan? Artinya apa? Ternyata kekuatan, kekuasaan, kehebatan, kedahsyatan Allah itu puncaknya adalah salib. Jadi kalau ada orang yang dikjaya, mau dia jenderal, mau dia pejabat menteri, mau presiden, mau diktator, mereka itu sebenarnya orang yang lemah. Sampai dia bisa mengekspresikan itu yang namanya kasih. Ya, karena banyak orang, pejabat-pejabat, orang-orang kaya, orang-orang berkuasa, ya, semua dia bisa lakukan kecuali satu, mengampuni sahabatnya yang sudah berkhianat kepadanya. Ya, mengampuni orang yang sudah dia percaya, berbuat baik kepada orang yang dia percaya dan kemudian mengkhianatinya. Nggak ada itu dalam kamus politik dan kekuasaan. Ya, pengampunan seperti itu. Ada retorika, asas manfaat. Bisa dibina, kalau nggak bisa dibinasakan. Kan seperti itu kan teorinya kan. Kalau bisa dibina, kita bina. Kalau tidak bisa, kita binasakan. Tetapi beda. Karena itu membahayakan. Tetapi bagi Allah kita, bagi Tuhan Yesus kita, kekuatan powerful El Shaddai itu, ya, kekuatan, kuasa, power yang luar biasa itu di balik semua mujizat-mujizat yang besar itu. Muaranya adalah mengampuni, mengasihi, memberkati. Jadi bukan seberapa Anda punya kekayaan dan kekuasaan, otoritas untuk Anda melakukan sesuatu, bisa mencelakakan orang lain. Bukan. Tapi seberapa hati Anda, sedalam apa hati Anda, seluas samudera, sedalam palungan, yang bisa membersihkan semua sakit hati itu dalam hidupmu, sehingga tetap bersih, hatimu tetap aletheia, murni. Ya, dia bisa mengeringkan lautan, lautan yang bergelora itu dikeringkan. Tetapi ia bisa mati di salib untuk membuktikan betapa cintanya dia kepada manusia, kepada kita. Dan itu adalah agape. Ya, itu adalah kasih yang dia nyatakan. Itulah dia yang adalah kasih. Jadi di mana ada kasih dinyatakan, agape itu dinyatakan.
disitulah Allah ada, Jehovah Syama. Makanya di zaman perjanjian lama hanya para nabi yang mengerti. Seperti Daud. Dia mengerti bagaimana dia harus mengasihi musuhnya. 2 kali dikasih kesempatan untuk menghabisi Saul. Tetapi Daud mengerti bahwa dia harus mengasihi musuhnya. Karena yang disebut sesama di zaman perjanjian lama adalah sesama orang Israel tentunya ya. Dan dia harus mengasihi si Saul ini. Walaupun kalau dia bunuh dia langsung jadi raja dan itu haknya dia sebagai orang yang sudah diurapi dan dijanjikan akan menggantikan Saul. Tetapi ada kekuasaan yang Daud lebih mengerti lagi. The power to forgive. Kekuasaan untuk bisa mengampuni. Dan itu banyak orang nggak mampu. Dia bisa genggam seluruh dunia dalam genggamannya. Dia bisa lakukan apa aja, bisa bunuh orang banyak sebanyak mungkin yang dia mau. Tetapi dia tidak bisa mengampuni. Nah, hari ini saudara, saya tuh melihat ya, merenungkan kembali betapa dulu kita itu ingin ya bisa menaklukkan, kita ini ingin mempunyai segala sesuatu. Kita ingin bisa, kalau ditanya cita-citamu apa, wah kita yang hebat. Kenapa tujuannya adalah I want to conquer the world. Aku ingin menaklukkan dunia. Dalam duniamu tentunya kan dunia kita masing-masing. Ada yang benar-benar dunia yang besar itu, tapi ada yang dunia kita masing-masing. Tetapi ada hal yang lebih luar biasa. Saat kita bisa menaklukkan kemarahan, kebencian, sakit hati, kita bisa menaklukkannya itu dan kita meletakkannya kepada kaki Yesus. Karena ketika kita punya power untuk mengampuni, kita punya kekuasaan, ya kekuatan untuk bisa melepaskan dendam itu, kemarahan kita. Maka sebetulnya kita adalah orang-orang yang penuh kuasa di muka bumi ini. Karena sebetulnya kedikjayaan Tuhan yang Tuhan pertontonkan kepada dunia ini adalah sebuah produk dari kasih. Produk dari agape. Jadi kalau kita baca Alkitab, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah itu kan adalah kasih. Pada mulanya kasih itu menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Sehingga ketika orang-orang tidak dipenuhi dengan kasih dan pengampunan, maka dia akan menghalalkan segala cara, melakukan segala macam cara dalam penaklukannya, dan itu akan membinasakan. Dan itu yang sudah terjadi ketika Tuhan berkata, penuhi bumi, kuasai taklukan. Dan manusia melakukannya, tetapi bukan dengan cinta, bukan dengan agape. Tapi manusia melakukannya dengan keserakahan. Ya, dunia itu kalap ya. Manusia itu menjadi kalap untuk menguasai dunia ini, mengambil sebanyak mungkin, dihabiskan untuknya. Tetapi ketika manusia itu dipenuhi dengan kasih Tuhan, maka dia akan kelola dunia ini dengan bijak, dengan penuh cinta. Ketika manusia tidak bisa mengelola dunia ini dengan cinta, ya, maka dia akan menuai bencana.
Karena dunia ini punya batas homeostatis. Environment ya, lingkungan hidup itu punya batas homeostatis, yaitu kemampuan alam untuk meremajakan dirinya secara natural. Begitu itu dilanggar kemampuan homeostatisnya itu, maka kan bencana. Ya, seperti gunung meletus, tsunami, itu adalah kemampuan alam untuk meremajakan dirinya. Makanya kalau gunung meletus, setelah gunung meletus mati semua di atasnya, nanti berapa tahun kemudian, berapa puluh tahun kemudian itu nanti jadi subur sekali tuh. Termasuk tsunami. Begitu selesai tsunami, duduer gitu ya, nanti tiba-tiba ikan-ikan itu subur sekali tuh, banyak berkeriapan tuh. Ada satu kemampuan, tiba-tiba lautnya jadi bersih, ya. Kotoran itu hantamkan semua ke muka bumi itu. Itu yang terjadi ya, termasuk di zaman Nuh. Air bah adalah sebuah batas homeostatis manusia, alam untuk meremajakan dirinya. Makanya ketika manusia di zaman Nuh itu menjadi serakah, maka air bah itu terjadi. Demikian juga dengan dunia kita. Punya homeostatis. Lingkungan Anda, persahabatan dengan teman-teman lingkungan komunitas, suami istri, keluarga, itu adalah alam kita. Itu adalah semesta yang kita taklukkan. Kita menaklukkannya dengan serakah, posesif, untukku, harus aku, atau kita mengelola dan menaklukkannya dengan cinta. Kalau kita melakukannya dengan keserakahan, nanti kita akan menuai badai di ujungnya. Batas homeostatis dari semesta dunia kita, dunia kecil kita ini akan meledak. Pernikahanmu akan mengalami perceraian, akan mengalami kebangkrutan, konflik di mana-mana, semuanya konflik. Ada ribut lagi. Ya, dan macam-macam. Bencana, katastrofe, ya. Anda akan mengalami katastrofe. Tapi ketika Anda mengelolanya dengan cinta, dengan kerendahan hati, Anda mengelolanya dengan kesabaran, kelemah lembutan, dengan agape, ya, maka Anda akan menuai. Menuainya bukan hari ini Anda memberikan kasih, Anda akan menuainya terus-menerus, karena itu maintain berupa suatu proses yang panjang, dan Anda akan bahagia di endingnya. Itu sudah hukum. Saya tidak percaya orang yang maintain agape, terus nanti hidupnya sial terus. Enggak. Kalau Anda bolak-balik sial, pasti ada yang salah, saudara. Karena alam itu nggak mungkin bohong. Ya, hanya Anda nggak jujur. Atau Anda kalau ngelihat ada orang, tiba-tiba dia mengalami kesialan berturutan, ya, kelihatannya, terus Anda bilang, oh itu kenapa ya bisa begitu? Kelihatannya dia hidupnya baik-baik saja. Enggak. Ada sesuatu yang dia sembunyikan, kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti, ada sesuatu yang dia sembunyikan. Seperti saya juga. Bedanya saya jujur. Ketika saya selama 4 tahun sial berturut-turut, 4 tahun bayangin sial berturut-turut, 4 tahun full itu ya. Apa? Ada apa? Ya, kalau saya mah jujur ya, saya ngerti. Ya memang kita bikin gak bener. Begitu kita bikin bener ya sialnya berhenti. Cuma kan berhentinya nanti kita nuai dulu yang kita tabur kemarin. Makanya itu Tuhan itu ngajarin kepada kita untuk melakukan logos. Ya Matius 7, berbahagialah orang yang mendengar logos, mendengar firman yang tertulis. Belum jadi rema, dengarkan aja, lakukan.
Karena selama itu kita belum jadi rema, kita lakukan aja logos. Supaya hati kita benar, lurus. Pokoknya lakukan saja. Karena firman Tuhan nggak mungkin salah. Uji, begitu Anda yakin, cara Anda menafsirkannya udah yakin, ya membaca dan Anda mengerti, lakukan. Walaupun belum rema, nanti kasih itu akan membuatnya menjadi rema dan akan menjadi penuh dengan Roh Kudus itu. Awalnya enggak. Awalnya Anda kudu nunggu. Proses. Sangkal diri pikul salib. Enggak ada cara lain. Mengasihi, mengampuni, memberkati, diakonia, marturia. Enggak ada cara lain. Jalanin itu. Lakukan dengan cinta. Ya, dengan suami, istri, dengan anak-anak, dengan orang tua. Sekali Anda meleset, mungkin hari itu nggak ada apa-apa. 2 kali meleset, 3 kali meleset, 4 kali meleset, tiba-tiba boom, katastrofe. Anda memanipulasi hubungan-hubungan. Kita nggak ngerti. Ya, Anda menyebarkan fitnah, menyebarkan kemarahan, menyebarkan dendam. Kita nggak ngerti kapan itu akan meledak. Ya, firman Tuhan mengatakan, ampuni, ya ampuni. Itu caranya kita bisa survive. Supaya Anda survive, tetap hidup di dalam berkat. Kalau Anda pengen terus hidup di dalam berkat damai sejahtera Tuhan, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri, tinggal tetap dalam firman Tuhan. Ya, lakukan. Masalahnya kan kita ceroboh. Karena waktu kita melakukannya kan, waktu kita melanggar itu kan nggak terjadi apa-apa. Waktu kita tidak hidup di dalam kasih, nggak langsung terjadi sesuatu. Tapi nanti tahun-tahun di belakang itu nanti yang akan mengajarin kita, kamu selama kemarin-kemarin itu ada apa? Tapi kita tahu sebetulnya, tapi kita nggak mau jujur. Kita tahu sebetulnya, tapi kita nggak mau jujur. Makanya hidup berdamai. Kalau itu keputusan kita, berdamai dengan semua orang. Ya, dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, orang tuamu, saudara-saudaramu. Kalau itu adalah keputusan kita, hiduplah di dalam perdamaian, mengasihi, mengampuni, memberkati. Kalau mereka nggak mau ngampuni kita, nggak apa-apa, biarin saja. Yang penting kita mengampuni. Itu urusannya dia dengan dunianya dia. Urusan kita dengan dunia yang harus kita taklukkan, urusannya kita sendiri. Ya, karena prosesnya itu nanti kita sendiri akan menikmati. Proses itu tidak mungkin bohong. Kita nggak bisa bohong. Itu sudah hukum yang sudah berlaku. Mau untuk orang percaya, orang tidak percaya, itu akan terjadi. Memang begitu ceritanya. Tinggal itu pilihan kita, ya kan? Anda ingin umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat tangan kiri, atau Anda ingin melakukannya dengan caramu, berdarah-darah, korbankan akhirnya mengorbankan akhirnya seluruh hidupmu karena pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ada celah yang tidak kau berikan untuk agape. Maka iblis akan datang, masuk ke celah itu dia rampok. Dia akan rampok hidupmu habis-habisan dibinasakan. Tapi kalau kita stand ya selalu konsisten, kita selalu faithful, Immanuel, ya kita faithful di dalam agape itu, maka kita akan menuai tahun-tahun ke depan. Hari ini Anda sial, dalam 2-3 tahun ini mungkin ada sial. Tenang, jangan gemerungsung,
bilang, ini saatnya untuk melakukan agape. Ini saatnya untuk melakukan agape. Nanti sore kita perpanjang ya, nanti sore kita teruskan yang lebih lengkap. Tenggelam dalam sungai Allah. Ya, tenggelam dalam sungai Allah. Nanti sore ya, Koinonia online jam 7 ya. Tenggelam dalam sungai Allah. Pagi ini saya mengajak kita semua, ayo stay dengan agape. Tinggallah dalam kasihku, maka kamu akan berbuah lebat. Tinggallah dalam kasihku. Ya, Tuhan Yesus bilang tinggallah dalam kasihku. Dan remaku akan tinggal dalam kamu. Haleluya. Keputusannya sama kita, bukan sama Tuhan. Itu Anda bukan masalah berat nggak berat. Cuman memutuskan doang. Yang bikin berat adalah karena kita nggak mau sangkal diri pikul salib. Harga diri kita masih belum lunas dan masih dicicil pakai nunggak. Makanya jadi berat. Serius, gampang banget. Haleluya. Ya, stay ya di situ ya. Proses itu tidak mungkin bohong. Nanti Anda akan menikmatinya 2-3 tahun mendatang. Anda yang hidupnya sekarang lagi berat, lagi difitnah. Mungkin Anda sekarang lagi di penjara. Mungkin Anda sekarang lagi berantakan hidupmu. Keluargamu, perceraianmu sudah tidak karu-karuan lah, hidupmu sudah tidak karu-karuan. Stay dalam agape. Mulai. Pak, udah telanjur, udah ruwet, Pak. Enggak ada kata ruwet. Pokoknya stay sekarang tinggal dalam agape. Start. Nanti Anda nuainya 2-3 tahun ke sana. Bukan hari ini. Hari ini Anda tugasnya menabur cinta. Ya. Nanti Anda tuai nanti. Ada masa-masa menuai. Semua cinta yang Anda tuai, Anda akan tuai. Kasih sukacita damai sejahtera. Ya, itu Anda akan menuai. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Ya, bahkan para rasul pun mereka baru ngeh setelah kematiannya Yesus. Setelah mereka tinggal di Yerusalem, mereka ngeh. Maka mereka baru ngeh, ya kan? Terbukalah, maka mengertilah mereka, katanya Alkitab tulis kan. Dan mereka tunggu dengan cinta. Dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Kiranya rema dari Tuhan Yesus akan memberi, akan memotivasi untuk bisa tinggal di dalam agape. Agapenya Kristus. Amin.